Ustadz. Ya, selamat pagi, Selamat Mas. pagi, Ustadz Wafi ya. Ya, Oke, salam kenal. ya, ada yang mau sampaikan, Pak? Eh, Tadi katanya bertanya. Ya, tapi jangan nanya aja ya. Maksudnya itu Siap, nanti siap, gantian saya bertanya balik gitu ya. siap, siap, siap. Tapi begini, Tat. Eh, karena Alkitab itu tidak butuh referensi. Jawab yang ada di Alkitab, pertanyaan yang ada di Alkitab, dan saya tanya yang tertulis menurut Qurannya Ustadz, kan begitu. Anda mengatakan Alkitab tidak butuh referensi itu kata Anda atau kata bapak-bapak gereja di awal? Kata saya. Berarti itu murni pendapat pribadi ya, nggak mewakili Kristen ya? Ya, kalau ada yang mau percaya dengan itu silakan, tapi kalau menurut saya Alkitab itu nggak butuh referensi yang lain karena sudah sangat jelas di sana semua. Nah, kalau menurut saya itu sudah susah karena gak ada standarnya berarti. Ya tidak apa-apa, terserah itu Standar keimanan. saya ya Alkitab, nggak ada yang lain. Tidak akan mengganggu keimanan kepercayaan Anda kalau Anda berpendapat tidak butuh referensi, tidak butuh penguat, tidak butuh apapun. Ya sudah, berarti keimanan Anda levelnya sudah di sana gitu. Gak apa-apa. Ya karena memang keimanan saya begini, Tat. Karena saya percaya dengan kitab suci yang saya percayai, kan begitu. Artinya kalau saya mengambil referensi kepada yang lain, maka di situ saya menunjukkan saya tidak percaya kepada kitab saya. Oh, bukan seperti itu logical fallacy itu. Gini Pak. Oke, siap. Ketika kita percaya kepada sebuah sesuatu, ini saya ajak mikir dulu sebentar ya. Saya percaya bahwa ini isinya es teh. Ini namanya teh bandulan. Ya, saya percaya kalau ini isinya teh. Tetapi ketika ada orang meragukan, misalnya ada orang nih meragukan, bukan nih, bukan teh. Maka pembuktian itu bisa di luar kemasan ini, Pak. Misal. Dengan cara apa? Di sini ada bacaannya pabrik teh. Kita telepon orang yang punya pabrik. Benar nggak ini pabriknya teh? Oh iya. Atau dengan dibuka dan dicicipi, dicoba 3 orang. Kalau semuanya mengatakan teh, oh berarti benar ini teh. Berarti bukan pendapat saya pribadi. Tapi semua orang yang mencoba ini, ya, semua mengatakan teh, gak ada yang bilang kopi. Maka ketika dia tetap ngeyel, tidak percaya, itu sudah kita pasrahkan kepada pendapat dia. Saya percaya bahwa Islam itu benar. Lalu ketika saya ditanya tentang Islam, ya sudah, pokoknya Islam benar aja. Ada nggak referensi penguat bahwa Islam itu benar? Baik dalil akal, secara akli ya, secara ilmu mantik, kalau dalam perkuliahan itu namanya ilmu filsafat atau apapun itu. Ada nggak? Oh, ternyata dikuatkan beberapa ilmu nih. Wah, keren itu. Tapi kalau cukup, ya sudah, Bible itu, terjemahan itu sudah. Kamu percaya nggak percaya, sudah, itulah yang tertulis. Ya nggak Bukan apa-apa. itu. Gini, Tat. Bukan itu yang saya maksud, Tat. Yang saya maksud itu begini, Tat. Ya gimana? Kalau satu kitab suci tidak bisa menjelaskan tentang isinya sendiri, maka itu bukan kitab suci. Itu sampai kata siapa itu? Bahwa kitab suci harus menjelaskan dirinya sendiri, itu kata siapa? Apakah ada bapak gereja awal-awal yang berstatement seperti Anda? Ada nggak? Itu bukan statement, itu pendapat saya. Ya, statement kan pendapat artinya, Pak. Kecuali bentar, Tat. Kecuali satu penelitian baru bisa harus memiliki referensi. Tapi kitab suci bukan penelitian. Kitab suci bukan penelitian, beneran. Bukan. Kitab suci itu adalah murni, ya, murni ilham, ya, Loh. dari Allah sendiri. Terus kode-kode mau dibuang semua itu kan diteliti semua, itu penelitian itu. Nggak Iya, akan ketemu itu, kalau nggak itu bukan penelitian, Ustadz. Itu ditemukan, bukan penelitian. Lah, ditemukan itu karena diteliti, Pak. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak mungkin ditemukan, Pak. Gimana sih? Maksudnya begini, Tat. Penelitian itu adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar. Artinya, memiliki dasar itu tidak dari Sang Maha Pencipta. Tapi kalau itu penelitian,
itu adalah murni contohnya seseorang menemukan sesuatu berdasarkan pengetahuannya. Kalau ini kan bukan berdasarkan pengetahuan. Kitab suci itu kan bukan berdasarkan pengetahuan. Misalnya nih Pak, misal nih ya. Misal sampean mengatakan bahwa kodek-kodek yang ditemukan itu bukan penelitian, hanya sebatas penemuan. Hanya ditemukan saja gitu, nggak diteliti. Nah, maka kan gini Pak, orang meneliti itu gini, misal saya menemukan sebuah batu nih, saya nemu batu, lalu saya teliti, oh ternyata batu ini batu akik, akiknya namanya batu bacan. Karena setelah saya teliti itu namanya penelitian. Nah, ada sebuah manuskrip ditemukan, lalu diteliti isinya. Lalu Bapak mengatakan itu bukan penelitian, itu dari Tuhan. Iya, nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Bukan itu maksudnya, tak. Bukan itu maksudnya, tak. Yang diteliti itu bukan tentang isinya, tapi rentetannya. Jadi jangan isinya, begitu loh. Kalau isinya tidak bisa menjelaskan sesuatu, berarti itu bisa diragukan, begitu loh, Ustaz. Nah, gitu ya. Coba saya tes dulu, saya tes dulu sedikit. Kalau sampean mengatakan itu bukan penelitian, isinya itu ya. Coba saya tes sedikit. Penulisnya Sinaiticus siapa? Sinaiticus maksudnya? Anda paham Sinaiticus? Tahu, tapi itu nggak ada di Alkitab. Lah, Pak, Alkitab itu yang paling tua dari Sinaiticus, Pak. Penulisnya Sinaiticus siapa? Betul. Tapi itu ditemukan, bukan berarti dikarangnya sendiri, bukan begitu. Pak, kok yang namanya kertas ada tulisan itu berarti ada yang nulis, Pak. Kodeks Sinaiticus itu yang ditemukan pada abad keempat, yang nulis siapa? Gitu loh. Iya, ditemukan kan? Ya, siapa yang menemukan itu, siapa yang nulis itu? Yang nulis itu siapa? Bukan ke situ larinya, Ustadz. Maksud saya itu, kalau itu sudah tertulis dan itu tulisan bisa menjelaskan tentang runtutannya dan itu bisa ketemu, maka bukan tulisannya yang diteliti, tapi sejarah datangnya tulisan itu, bukan tulisan itu yang diteliti. Jadi kita harus bisa bedakan. Nah, Pak, gini loh, Bapak kan sudah beriman nih kalau kitab suci Bapak itu dari Tuhan. Kitab suci Bapak itu ilham dari Tuhan. Sedangkan kitab suci Bapak itu baru ditemukan manuskripnya abad keempat nih. Siapa yang menulis manuskrip itu? Ada namanya kodeks Sinaiticus. Itu yang pertama kali ditemukan, yang paling lengkap. Nah, saya nanya nih misalnya, yang nulis kodeks Sinaiticus itu siapa? Kalau nggak ketemu penulisnya, bagaimana Bapak tahu itu dari Tuhan? Katanya Bapak tadi yang harus rentetannya yang harus diteliti. Rentetannya ini yang harus yang harus dipahami. Nah, jadi begini, rentetannya dari mana? Maksudnya tuh Sinaiticus siapa penulisnya? Lalu penulisnya ini ngambil dari referensi apa penulisnya gitu loh. Nah, jadi gini kan. Tulisan ditemukan, oke? Ya, namanya kodeks Sinaiticus. Ayo. Ya. Lalu ditulis ulang. Itu bukan berarti diteliti, tapi ditulis ulang isinya. Ketika pertama kali ditemukan, itu siapa yang nulis itu? Yang nulis maksudnya yang nulis awal. Iya, yang pertama kali ditemukan di abad keempat nih, ada tulisan nih, ada Yohanesnya, ada Matiusnya, ada Markusnya, ada Paulusnya, ditemukan abad keempat, namanya Kodeks Sinaiticus. Nah, yang nulis itu siapa ketika ditemukan itu? Ketemu nggak siapa yang nulis itu? Yang nulisnya kan ada namanya di situ. Ya, coba buka referensinya, coba. Karena gini Pak, sejauh ini saya bertanya kepada Sofiatul, saya bertanya kepada beberapa pendeta, semuanya mengatakan penulisnya nggak ditemukan. Kalau Bapak bilang ada sekarang, wah keren Bapak nih, saya berguru nih ke Bapak. Coba, di mana itu Pak? Ya, penulisnya sesuai dengan nama kitabnya, Matius. Bukan Pak, bukan. Kalau itunya saya paham Pak, Matius ya Matius, Markus ya Markus. Jadi apa yang perlu diragukan begitu loh? Bukan Pak, manuskrip ketika pertama kali ditemukan pada abad keempat, manuskrip itu sudah tertulis nih. Ada Paulus, ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Paulus. Nah, itu yang nulis ketika ditemukan di abad keempat, itu yang nulis manuskripnya siapa? Gitu loh maksudnya. Namanya kan sudah ada di situ. Siapa penulis Kodeks Sinaiticus itu? Matius yang nulis. Kalau Matius tidak mungkin abad keempat Bapakku, Salahuddin Wahid. Iya. Jadi kan tulisan itu ditemukan kalau Matius ya sezaman sama Yesus Pak. Betul. Maksudnya makanya kitab suci Bapak ini loh. Kitab suci Bapak ini di awalnya itu ditemukan kan abad keempat Pak. Yang lengkap itu.
tulisan itu dari siapa? Siapa yang menyalin itu gitu loh? Menyalin ulang itu baru Iya, di abad keempat baru ditemukan salinannya. Ingat Pak, gitu. di abad keempat baru ditemukan. Menyalin ulang baru betul pertanyaannya Bang Wafi gitu loh. Kodeks Sinaiticus itu sebuah salinan yang ditulis oleh orang, sama saja pertanyaannya, Mas. Gini Bang Wafi. Pertanyaan Bang Wafi, ini kan Bang Wafi bilang tadi pada abad keempat ditemukan, oke? Lalu sesudah ditemukan kan ini dikumpul nih, oke? Dikumpul lalu dituliskan ke dalam satu kitab, oke? Yang Ustadz Wafi tanya yang menuliskan ke dalam satu kitab atau yang menuliskan manuskrip ini, begitu loh. Yang itu makanya harus jelas. Yang menuliskan kodeks Sinaiticusnya ketika ditemukan di abad keempat ada tulisan di kertas, itu siapa yang nulis? Yang kertas yang ditemukan ini siapa yang nulis gitu? Iya, pada abad keempat itu, karena di abad keempat baru ditemukan lengkapnya gitu loh. Iyalah, sebelum dibukukan. Loh, iya, sebelum dibukukan jadi satu. Nah gitu maksudnya tak, gitu loh. Ya, siapa? Harus jelas pertanyaannya. Siapa yang nulis itu? Ayo. Kan sudah ada nama-namanya, ada Matius. Astagfirullah, bukan Matiusnya Pak. Astagfirullah. Jadi mana yang Ustaz tanya itu apa coba? Gini Pak, gini. Ini saya buka cam ini ya. Gini, maksudnya gini loh Pak. Nih buku ya. Saya nemu buku ini tahun 2025. Ya, anggaplah saya nemu buku ini di tahun 2025. Saya lihat di dalam bukunya ini. Oh, ada tulisannya Matius. Ada tulisannya Markus. Ada tulisannya Paulus. Pertanyaannya, yang nulis buku ini siapa? Saya nemu nih buku nih, tahun 2025. Ada bacaannya di dalam buku ini. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Nah, pertanyaan saya, ya ketika saya nemu buku ini 2025, siapa yang nulis buku ini? Kan namanya sudah ada di situ, tak? Siapa? Tapi Ustadz bilang tadi ada Matius, Markus, Lukas. Ya Matius nih, Mas. Yang ini loh, Pak. Ketika saya nemu ini, Pak, kan itu otomatis salinan, Pak. Yang saya temukan ini kan salinan yang tidak ditemukan penulisnya ini nyalin dari mana, kan gitu kan? Karena penulisnya aja gak ketemu. Nah, kan ketika saya buka, ini kan gabungan kan, Bible kan gabungan kan, gabungan ada perjanjian lama, perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, yang menjadikan ini buku jadi satu itu, yang menyalin itu, ketika ketemu di 2025, siapa itu yang nulis? Tat, sebentar, saya nggak nampak apa-apa gelap. Saya turun sebentar, saya naik lagi ya. Loh, kok bisa gelap? Nggak tahu ini, tiba-tiba tutup aplikasi gitu. Coba, saya turun naik lagi ya. Oh my God, you must study hard ya, Iya gelap ini layarnya hitam semua, nggak nampak apa-apa. Ada peringatan gini, tutup aplikasi atau tunggu begitu. Oke. Saya turun sebentar, lalu saya masuk lagi ya kita. Siap. Oke, siap. Yes. It is not my business. Teman-teman netizen paham nggak sih yang saya tanyakan? Paham kan ya? Coba teman-teman netizen paham nggak sih? Saya nemu tulisan, ya, ada tulisan buku di tahun 2025. Siapa yang nulis buku ini? Di dalam buku ini tertulis ada Matius, Markus, Lukas. Kok nggak nyambung ya kan saya? Kok nggak nyambung gitu loh? Maksud saya ya Allah, ini yang crazy siapa nanti ini? Pura-pura dia. Saya nggak tahu ya, kamu yang bilang pura-pura itu ya. Kayaknya bukan pura-pura sih, memang dari sononya kayak gitu memang. Story, ada yang mau sampaikan?
Saya sambil makan soalnya. Ini kalau gak ada yang naik gak bisa ini, gak bisa saya tutup. Aman Delau. Selamat malam. Ya, selamat malam Mas Aman Delau. Ya, Mas. Apa cerita? Cerita. Ya, cerita apa? Ini bukan cerita. Abangnya agamanya apa? Agamanya Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Tadi pertanyaan saya gimana? Bisa nggak dijawab? Ketika manuskrip awal Bible ditemukan, itu penulisnya siapa itu? Ada nggak di buku itu di penulisnya siapa? Nggak ada. Masa ada buku nggak ada penulisnya? Lucu. Kalau ada, mas saya nggak mungkin nanya sama lo. Makanya pandai baca. Kan ada penulisnya sebelum ada riwayatnya buku itu. Kan pertamanya itu kan halamannya ada itu. Penulisnya siapa, diterbitkan siapa, tahun Dijawab siapa? Coba Kodeks Sinaiticus ini yang nulis siapa? Coba dijawab. Enggak, bukunya apa? Loh, saya nanya malah tanya balik. Anda paham Sinaiticus? Enggak, bukunya yang ditunjukkan tadi itu bukunya apa? Kan ada di situ. Oh bukan, kalau yang saya tunjukkan ini buku bahasa Inggris ini. Enggak, maksudnya itu ketika awal-awal Bible ditemukan secara lengkap pada abad keempat, itu kan ada manuskripnya tuh. Siapa itu yang nulis? Bukunya apa itu bukunya? Coba dulu bukunya apa bukunya? Ini memang setelannya kayak gini memang ya semuanya ya modelannya. Enggak, kadang-kadang yang bertanya kadang-kadang gini loh. Abang atau kayak mana itu kupanggil nggak tahu kalau aku kan. Istilahnya, janganlah istilahnya yang menonton itu orang buta, yang dituntun orang buta juga. Janganlah kan. Yang artinya kalau kayak macam buku di sini adalah buku diterbitkan penulisnya siapa, diterbitkan siapa, penulisnya siapa, kan tertera di situ. Namun kalau istilahnya cuman buku aja ditunjukkan abad ke sini, abad ke sono, namun penulisnya nggak diterapkan, yang mana lah tahu awak kan? Oh, abang dari Malaysia ya? Ya, kira-kira begitulah. Awak nggak tahu juga awak, jadi makanya awak nanya karena awak nggak tahu. Bukunya itu dari mana tuh? Abdul Wafi, Abang Abdul Wafi. Bukunya itu diterbitkan siapa? Penulisnya siapa? Nah, ini ini yang nanya awak. Jadi awak ini belajar tentang manuskrip Kristen yang ditemukan di di abad keempat, namanya Kodeks Sinaiticus. Nah, itu yang pertama kali ditemukan tuh secara lengkap tuh. Awak nanya nih, itu siapa yang nulis gitu loh. Bukunya dapat di situ enggak? Ya di abang lah. Awak gak punya. Ngapain dibahas itu kalau nggak punya di situ? Di internet ada itu, di website. Iya, belajar di internet. Iya, dalam kali lah kita. Oh, berarti nggak boleh kita yang udah di Google nggak boleh. Kalau berpedoman di internet, Bang Abdul Wafi, kalau berpedoman internet nggak bisa kita berpedoman di internet. Tapi kalau Bible langsung dangkal kali kita berpedoman kalau di internet ini, dangkal kita Bang, berarti tidak boleh buka Bible lewat internet, Bang. Justru manuskrip itu dijelaskan di internet semua, Bang. Abang nggak mungkin tahu Bible dari abad ke abad kalau nggak ada internet. Gimana sih abang? Dibuka, mic-nya dibuka, Bang. Abang itu ngomong tapi mic-nya ditutup itu. Mic-nya dibuka, Bang. Jangan ditutup mic-nya, Bang. Siapa yang nutup mic-nya? Abang lah.
Iya, apa yang punya room? Apa punya ini ya kan? Moderator mungkin, saya kan nggak tahu. Ya udah, gitu aturlah moderatornya kan. Kalau memang istilahnya benar kita bilang, jangan ditutup mikrofonnya, kan gitunya. Ya coba dijawab Bang, siapa penulis Codex Sinaiticus? Coba. Bukunya apa bang? Gitu loh. Kalau ada bukunya di situ, siapa apanya di situ tertera, apapun ceritanya itu di situ, Bang. Lo apa namanya buku-bukunya itu yang abang terapkan tadi gitu loh. Abang capek bang, turun lawak. Abang nyambung nggak sih apa yang saya sampaikan Bang? Nyambung bang, nyambung kali pun. Abang Tapi tahu abang yang kodeks. nggak nyambung. Abang tahu kodeks. Kayak mana bang? Abang tahu kodeks, kodeks. Kodeks mengarah kemana ini? Kodeks Kodeks. itu anu Bang, apa namanya, sebuah alat di peti, ya sebuah alat di peti biasanya ditaruh di gereja di sebelah pojok Bang, di dekatnya pintu biasanya, itu kodeks namanya. Nggak ada di gerejaku itu bang. Coba Abang nanti kalau ke gereja ada sebuah kotak di dekat pintu Bang, kotak peti Bang, Iya, itu namanya gerejaku kodeks. nggak ada. Hah? Di gerejaku nggak ada itu kotak-kotak yang kayak mana. Bang gereja apa kok ada kodeks? Protestan bang. Nah, apa Protestan kan banyak Bang cabangnya Bang. Nggak ada bang. Itu kurasa framing abang aja itu. Loh, kok bisa framing itu loh? Nggak ada Ini kotak-kotak yang kayak pembahasan mana. serius Bang. Paling kota yang ada di apa itu bang, kota ini pesan. Kota pesan, coba Abang nanti tanya ke satpam gereja, Bang tempatnya kodeks di mana? Pasti ada itu. Masa? Nggak ada. Aduh, ini susah diceritakan ini berarti. Nggak abang yang ini yang nerka gitu aja loh, nebak gitu aja, nggak ada kodeks-kodeks yang mana. Bisa, Nggak ada. ini pembahasan serius ini Bang. Iya. Kok bisa gak ada gitu loh? Kemana ada? Tapi yang tadi gereja lain nggak tahu aku bang. Kalau di gereja kami nggak ada. Gerejaku gitu loh, nggak ada. Eceknya yang masuk gereja. Ya Ada udah. patungnya nggak gereja Abang? Ada patung Yesus sama Bunda Marianya nggak? Nggak ada bang. Nggak ada semua ya, kodek nggak ada. Nggak ada patung. ya? Patung nggak ada bang. Paling ya istilahnya apa namanya salib. Ya itu pun di apa gereja apa namanya di pucuk-pucuk gereja itu loh bang, apa namanya di rumah di rumah apa namanya, Apa? Tiang jemuran? Apa? nggak jam jemuran, mana ada jam jemuran di gereja bang pun. Kan ada yang nginep di sana kan Bang? Yang tidur di sana kan ada kan? Nggak ada, kalau gereja kami nggak ada yang nginap, Oh nggak ada. nggak ada. Kalau di tempat saya kok banyak ya? Maksudnya itu malam ada orangnya, siang ada. Entahlah, kalau di gereja aku bang nggak ada, yang tinggal di gereja itu nggak ada. Kalau Abang percaya Yesus sebagai Tuhan karena apa Bang? Dia yang diutus Allah Bapa. Diutus oleh Allah Bapa Sebagai manusia biar orang percaya bahwasannya Tuhan itu ada. Tapi akhirnya dia tewas gitu. Bukan tewas bang. Apa? Kan mati dia Bang. Iya, tapi digenapi bang. Iya kan tewas Bang. Bukan tewas. Nah, mati kan sinonimnya tewas Bang. Ya beda bang. Dia kalau tewas bang, bahasa sinonimnya kayak mana bang? Nah, saat itu kan yang menjadi otoritas politik kan orang Romawi, kan yang mengeksekusi orang Romawi Bang. Kutanya dulu abang, ketika pahlawan revolusi ini meninggal apa dibilang bang? Itu tewas Bang, dibunuh oleh penjajah Bang. Oh, salah bang. Gimana? Yang betul apa tuh Bang? Belajar dulu sejarah bang. Para pahlawan itu dibilang tewas atau kayak mana? Loh, apa berarti bahasanya yang betul? Menurut Iya, Abang? kalau nanya aku lah bang, ngapain lah buka-buka room kayak gini bang? Kalau nanya akunya. Kira-kira Yesus ketika turun ke bumi dia tahu nggak kalau dia akan mati Bang? Tahu? Ya bunuh diri namanya Bang. Bukan. Ah, katanya dia tahu kalau dia akan mati kan bunuh diri namanya. Iya.
Bukanlah bang, makanya istilahnya kita itu belajar. Kalau istilahnya kita mengenal kitab orang lain, ya kita harus belajar sama orang yang lebih mengetahui kitab itu sendiri. Abang tahu Jangan nggak? kita berpikiran dengan pemikiran kita sendiri. Kalau kita berpemikiran kita sendiri, ya nggak jadilah bang. Enggak, minta maaf lah itu dulu bang. Minta maaf dulu ini ya. Ini dulu ya, maaf cakapnya lah dulu. Aku memang betulnya ini panggil abang atau panggil, kalau di apa abang entah kiai, Habib. Bukan bang, bukan. Saya cuma anak muda masih umur 28 saya bang. Iya ya, berarti nggak salah aku bang ya. Jangan pula nanti aku nggak sopannya gitu loh. Oh enggak, aman bang, aman. Ya nama aku Aman ya bang, Aman di launya. Iya, makanya saya akan panggil abang ini aman. Iya, istilahnya jangan pula dibilang aku nanti nggak sopan gitu loh bang, nggak ada adab gitu loh. Iya. Rupanya di sana nanti abang dipanggil entah apa, entah ustaz lah minimal gini bang. Bukan bang. Rupanya awak enggak ini apa namanya, nggak sopan gitu loh. Enggak, aman. Lah, Yesus itu manifestasi dari Bapak bukan bang? Dia ini bang nggak bisa di apa, Yesus ini kan diutus. Soalnya gini dulu bang, kalau sepengetahuanku dah, memang kalau istilahnya perkristenan ini memang nggak paham kali aku, tapi ya sedikit paham lah dikit gak. Sepengetahuanku bang, karena dulunya manusia di dunia ini tenggelam di dosa, diutuslah anaknya. Jadi dia ini manusia sempurna, yang enggak sempurna. Berarti Yesus ini beneran manusia gitu ya? Manusia, betul, memang manusia bang. Dia manusia yang ada di kandungan Maryam. Maryam ini pun yang enggak punya salah dan dosa, dititipkanlah di situ sebagai anak manusia yang menitipkan Allah Bapa. Yang menitipkan Allah Bapa. Iya. Allah Bapa, Roh Kudus, dan itulah anak putra. Oke. Makanya di ke kami bang, nggak bisa terlepas yang namanya Tritunggal itu. 3 namun 1. 3 namun 1. Iya. Kenapa dibuat kayak gitu? Ya gara-gara manusia di dunia ini udah terjerumus di dosa. Makanya ada istilahnya bang, Yesus Kristus ini ada istilahnya dibilang Adam kedua. Soalnya Adam pertama udah terjerumus di dosa. Yang dosa ini manusia apa Yesusnya? Ya manusianya lah bang. Nah kenapa Yesusnya yang tewas bang? Bukan manusianya, bukan Yesusnya yang tewas istilahnya bang. Manusianya terjerumus di dosa. Manusianya nggak percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Tapi Tuhan Allah Bapa itu mengutuslah anaknya sebagai anak manusia untuk manusia ini percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Namun sampai sekarang pun nggak ada yang percaya bang. Terus apa gunanya dia turun berarti bang? Kalau tetap percuma gitu loh, banyak yang nggak percaya Tuhan, gimana itu? Kayak mana bang? Kan katanya Yesus turun itu untuk membenahi umat agar umat percaya Tuhan. Iya. Setelah Yesus turun di tahun 2025 tetap banyak yang nggak percaya Tuhan. Nah terus apa gunanya dia turun bang? Soalnya gini bang, gunanya itu dia turun hanya sama orang percaya. Kutanya dulu abang. Percaya? Enggak, kutanya dulu abang. Percaya sama Yesus Kristus enggak? Ya percayalah kalau dia ada, manusia lagi. Percaya berarti? Percaya saya. Berarti abang menganut apa? Saya Islam. Berarti abang yang dipercaya bukan Yesus Kristus, kan menurut aku bang. Lah, kan Yesus Kristus kan manusia, saya percaya bang. Berarti abang mempercayai Yesus Kristus itu adalah anak Maryam? Ya percayalah bang. Dan Mesias? Ya percaya Al-Masih. Ya udah selesai bang.
Oh, berarti saya masuk surga, Bang. Kalau itu masuk surganya itu bang, tergantung dengan abang. Bukan ketika Yesus Kristus itu menggenapi semua, berarti abang udah masuk surga. Enggak juga. Tergantung abangnya juga mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjalankan semua peraturannya, baru ya bang. Nah, Yesus sunat, Bang. Abang sunat gak? Sunat bang. Ah, bagus itu. Karena Yesus sunat. Iya, kalau aku sunat bang. Nah, soalnya banyak Kristen yang gak sunat, Bang. Iya, aku rasa gini tuh bang, apa namanya, tradisi. Lah kan, Beri masa itu, Bang. Tuhan aja sunat, umatnya gak sunat? Iya, soalnya gini bang, soalnya kita ini bukan berapa bang, misalnya tukar pikiran kan gitu bang. Apanya tukar pikiran, Bang? Pikiranku ku kasih sama abang. Ah, terus? Abang juga pikiran abang kasih sama aku. Kalau masalah sunat ini bang, kita nggak pungkiri itu, soalnya kan yang dulu Yesus ini kan apa namanya, masanya dulu kan beda sekarang bang, dalam peradatan kebudayaan. Nah, dulu Bang, kan gini Bang, Yesus itu diceritakan dalam Bible, dalam perjanjian baru, itu dari umur bayi sampai umur kira-kira belasan. Setelah itu Yesus itu hilang, gak diceritakan lagi, muncul lagi di umur 30. Nah, pendeta banyak yang bilang Yesus itu sekolah di Midras, keyahudian. Abang percaya nggak kalau Yesus sekolah? Percaya bang, soalnya kan di gereja tertua hari itu dia membaca, berarti dia sekolah. Sekolah. Lebih Iya. pintar mana, Yesus atau gurunya tuh Bang? Yang jelas bang, kalau dia sebagai manusia lebih pintar gurunya. Ah, Tapi berarti dalam kekuasaan bang, lebih kuasa Yesus, soalnya dia pernah bilang, sebelum ada Nabi Ibrahim dia sudah ada. sebelum ada Nabi Ibrahim, Yesus sudah ada. Berarti lebih tua Yesus daripada gurunya gitu. Rohnya bang, Kalau manusianya? masuk manusianya iya, di kandungan Maryam. Kan lebih tua gurunya Bang, berarti. Tapi rohnya bang, Oh, berarti Rohnya tadi. lebih pinter gurunya daripada Tuhan, begitu ya? enggak juga lah bang. Kan dia yang sekolah Bang, belajar baca dianya tuh. Sekarang kita bahas segi tubuh atau segi roh. Manusia kan, dia datang sebagai manusia Bang. Enggak, kalau segi tubuh dia bang, iya, dia di kandungan Maryam. Tapi dalam segi roh, dia udah ada sebelum ada Nabi Abraham. Oh, lebih tua kakeknya Nabi Ibrahim berarti. Roh, Nah, kan Yesus bilang gini Bang, aku ada sebelum Abraham ada. iya Berarti roh. kalau sebelum Abraham ada, berarti Yesus sejaman dengan ayahnya Abraham. Berarti lebih tua kakeknya Abraham Bang, gitu. Yang jelas iya bang, soalnya dia penguasa bumi dan langit. Lebih tua kakeknya Abraham. Oke. Berarti ada yang lebih tua dari Tuhan, gitu. Kok ada pula yang lebih? Dia sementara dia Tuhannya, gitu loh. Nah, kan dia bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Berarti kalau sebelum Abraham, berarti kan sezaman dengan ayahnya Abraham. Iya. Nah, berarti kan lebih tua kakeknya Abraham. Enggak, sekarang ku tanya, rupanya Abraham itu Tuhan atau Rasul? Rasul. Ya udah, apa lagi bang? Nah, kan Sementara tapi rohnya Yesus yang bilangnya kan ada, sebelum Abraham adanya. Iya. Berarti sezaman dengan ayahnya Abraham, betul? itu makanya aku bilang tadi bang, rohnya yang ada di dalam Yesus ini melebihi dari Abraham, betul. Tapi kalau dari badan bang, kalau kemanusiaan, iya, soalnya dia Tuhan Allah Bapa ini tadi mengutus anaknya sebagai manusia, biar anak manusia ini tahu bahwasanya Tuhan itu ada.
Gitu loh bang. Oh, nah ternyata Tuhan turun ke dunia gagal, manusia tetap gak percaya Tuhan, betul? Termasuk abang yang nggak percaya. Nah, berarti Tuhan turun ke dunianya gagal tugasnya, betul? Bukannya gagal bang. Lah kan tujuannya dia mengingatkan orang agar ingat Tuhan, agar Enggak, percaya gini Tuhan. loh, Ternyata Bang. nggak mempan kan, berarti gagal kan? Itu dalam kemanusiaan bang. Tapi segala dari penglihatan dari roh, sebelum dia disalibkan itu bang, meninggal itu atau yang abang bilang itu tewas, kan? Juga abangnya. Dia sebelum itu udah dibilang bahwasanya memang dia tersalibkan dan akan mati dan hidup bangkit di hari ketiga. Sebelum itu siapa bisa Nabi bilang kayak gitu, istilahnya menerawang besok harinya kayak mana ada kayak gitu bang. Cuman Yesus Kristus itu yang bisa, soalnya di diri dia itu, di rohnya itu udah ada Allah Bapa. Nah gini bang, ketika Yesus sekolah, kira-kira pelajaran yang Yesus pelajari itu dikuasai nggak oleh Yesus bang? Ya jelas lah bang, dia kan manusia seutuhnya bang. Pernah juara kelas nggak Yesus waktu sekolah? Kalau masalah itu bang, kalau masalah itu kayak mana aku bilang contohnya, tapi jauh-jauh lah itu kan, nggak bisa terpertanyakan dan nggak bisa terjawabkan itu. Kan dia Tuhan bang, seharusnya dia paling pinter di kelas kan? Yang jelas dia bang, dia penguasa langit dan bumi, itu aja lah konsepnya. Nah, yang saya bingung. Namun kalau istilahnya lagi bang, lebih parahnya lagi kalau abang tanya siapa gurunya, berarti lebih pandai lagi gurunya kan gitu di sekolah. Yang saya pikirkan bukan gurunya bang, tapi enggak, lebih dangkal lagi istilahnya. Kalau cuma abang bilang dia juara di kelas, lebih dangkal lagi tuh bang, lebih patennya siapa gurunya di kelas itu hari itu waktu dia sekolah. Wah, kalau namun ya istilahnya kan lebih ini lagi gurunya kan lebih pandai lagi. Namun kan itu kan enggak ke pertanyaan itu gitu loh maksudku. Karena yang saya pikirkan gini bang, setelah Yesus lulus dari sekolah itu, kemudian ada pertemuan nih antara alumni di sekolah tersebut. Temennya nanya nih, kamu sekarang sibuk apa? Saya sibuk jualan kayu. Ketika ditanyakan Yesus, kamu sekarang jadi apa? Jadi Tuhan. Kan kaget temennya bang. Itu di guru kelas abangnya, di kelas lagi tuh bilang kan? Iya, waktu sudah lulus, lalu ada pertemuan alumni ya, bukber lah ya, saling bertanya lah gitulah. Kamu sekarang sibuk apa bro? Oh saya sibuk jualan kayu misalnya. Giliran Yesus ditanya, loh kamu Mas Yesus sekarang sibuk apa? Jadi Tuhan. Itu gimana nanti ceritanya tuh bang? Lebih parahnya lagi kalau abang tanya gurunya Yesus ini dulu di kelas siapa, lebih parah lagi tuh bang. Nggak usah dulu tanya teman. Ya itu, karena saya tidak pernah nemu ada keterangan temannya Yesus nyembah temannya sendiri, sealumni madrasah itu gitu loh. Iya soalnya agak lucu bang, soalnya nggak ada manfaatnya juga. Dia ngapain? Tahu nggak sih temennya kalau dia pernah sebangku dengan Tuhan gitu? Iyalah, soalnya nggak ada manfaatnya bang. Manfaatnya ke manusia zaman sekarang, seterusnya ke temannya, gurunya, sekolahnya apa, nggak ada manfaatnya sampai sekarang. Ya sangat manfaat lah bang, bisa diabadikan. Apa manfaatnya? Tanya dulu abang, apa manfaatnya? Bang, setiap sekolah itu ada akreditasinya bang, ada yang bernilai A, ada B, ada C. Kalau sampai Tuhan pernah jadi alumni di sekolah itu, bukan hanya A bang, A plus itu bang, akreditasinya. Alumni sekolah SMP Negeri Palestina pernah menjadikan seorang alumni menjadi Tuhan. Wah keren itu bang. Mana lebih ini tingkatannya bang? Dibangkitkan orang mati, orang yang lumpuh dibangkitkan, orang yang buta bisa melihat. Mana lebih ini dari peringkat yang sekolah tadi abang bilang? Coba dulu. Ya lebih keren menghidupkan orang mati lah bang. Ya udah, manfaatnya ada bang. Apa manfaatnya itu? Dia mau ngidupin orang mati. Manfaatnya itu bang, ketika mati kita dalam Kristus. Enggak, Yesus kan pernah tuh menghidupkan orang mati di zamannya. Itu manfaatnya ngapain dia ngidupin orang mati? Ketika kita mati dalam Kristus bang, kita dihidupkan.
dengan Kristus juga. Ketika kita buta bang dalam Kristus, dikasihlah kita penglihatan untuk melihat Kristus. Ketika tuli kita bang, kita dibuka telinga kita itu untuk mendengarkan Kristus. Bukan itu bang, pertanyaan saya ketika bukan Lazarus bang, yang ketika istilahnya masuk dia peringkat sekolah lah kita bilang kan. Nah, ketika Lazarus nggak ada manfaatnya itu bang, atau membelah bulan dia membelah matahari, nggak ada manfaatnya itu bang. Loh, nggak ada. Musa membelah lautan nggak ada manfaatnya tuh? Ada. Apa manfaatnya? Yo. Jadi produk aqua gitu? Enggak. Kalau aqua itu dangkal kali. Tapi maaf bang ya, udah terlanjur kali bahasa kayak gitu. Ada bang. Setiap pekerjaan nabi-nabi atau rasul-rasul itu ada bang. Tertera di dalam kitab. Misalnya nih bang, Yesus membangkitkan Lazarus. Manfaatnya untuk Lazarus apa? Enggak, ceritanya dulu bertanya banyak ini. Mau kayak mana ini? Mau lodging kah atau kayak mana ini ceritanya ini? Gini bang, saya tuh sebenarnya tidak paham kenapa sih Tuhan itu kok sampai jadi manusia ternyata tugasnya gagal. Dia kata abang kan tadi kan mengatakan dia turun ke dunia agar orang-orang percaya Tuhan. Ternyata tetap banyak yang nggak percaya. Berarti kan tugasnya gagal tuh, gak sukses. Nah, maka pertanyaan besarnya ketika dia menunjukkan mukjizat. Kupotong dulu bang. Menunjukkan mukjizat bisa membangkitkan Lazarus. Nah, manfaatnya untuk Lazarus apa bang? Dihidupkan, dimatikan lagi gitu kan, kayak gak ada kerjaan tuh bang, gabut. Bukan masalah nggak kerjaan bang, soalnya kena bang bilang tadi. Tapi kok aku gini lo, kayak merasa nggak yakin awak panggil abang ini, entah ustadz ini, entah kayak mana, masa buka room yang kayak gini orang biasa aja. Oh ya jelas lah bang, saya ini cuma umur 28 tahun, saya cuma lulusan sekolah. Nggak mungkin buka-buka room kayak gini orang biasa, pasti minimal ustadz mengerti agama gitu-gitu. Kalau saya ngerti agama, saya mah ceramah bang, bukan buka TikTok. Iya. Iyalah bang. Gitu ya. Iya gitu bang. Makanya kan itu sebenarnya tujuan dia datang ke dunia itu ngapain sih gitu? Gabut kah? Atau lagi star syndrome kah? Atau lagi frustasi kah? Kok tugasnya kok gak jelas gitu loh? Tapi entahlah bang, soalnya kan beda-beda persepsi orang kan gitu kan. Anda kan kayak macam abang kan muslim kan gitu kan bang. Benar-benar. Yang jelas apapun ceritanya bang di kitab kami itu bukan apa ini ya? Apa tuh bang? Kubedakan dengan kepercayaan abang kayak kepercayaan kami. Yang jelas apapun cerita kayak di kitab kami pasti abang nggak percaya. Oh, banyak saya yang percaya bang di kitab abang. Ya, kenapa abang pertanyakan lagi kalau banyak yang udah percaya abang? Kan gitunya. Karena ada yang nggak masuk akal bang, gitu. Itu yang saya tanyain. Itu pula ya bang Cabi. Tapi kalau menurut aku bang, kalau istilahnya abang nggak percaya sama kayak macam ini, jangan abang buka room, tapi abang masuk ke room, ataupun nggak usah lama masuk room, tapi abang bertanya sama yang udah pendeta, udah ilmu teologi ya baru. Tapi kalau buka room ini untuk abang sendiri yang nggak jadi lah bang. Saya rencana bang, tadi itu mau ngobrol masalah Islam bang. Rencananya saya buka room nih mau ngobrol Islam. Oh itu pula ya. Iya, lalu ada teman-teman Kristen naik bang. Makanya kita ngobrol tentang kekristenan. Andaikan teman-teman Kristen nggak naik, nggak bertanya, ya ngapain kita bahas abang? Udah salah lah itu bang. Kalau istilahnya orang Kristen masuk ke rumah abang yang membahas iman abang, udah salah lah bang. Itu bang, jadi kita itu tadi itu sebenarnya membahas tentang perdiskusian. Nah, ada teman abang tuh Kristen Protestan naik ke sini bertanya. Ya sudah, saya ngobrol juga bang gitu. Ternyata
Saya akhirnya bertanya kan, Yesus Iya, iya, itu iya. sebenarnya turun ke bumi itu ngapain gitu loh. Iya, 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 iya. Itu Bang. Tapi kalau aku di sini Bang, iya kan, soalnya aku ini tinggal di Riau Bang, Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tambusai. Ya puji Tuhan Bang, kami kalau di sini masih toleransi itu masih ada Bang. Ya bukan hanya ada Bang, Indonesia ini mayoritas Islam, toleransinya bagus. Masalah Ya, oknum-oknum pasti ada Bang, oknum itu kalau seluruhnya Indonesia aku nggak bisa pungkiri Bang, soalnya kan yang jelas kalau di lingkungan aku ini, yo jelas Bang, sampai-sampai kalau setahun itu ya dapat baju baru istilahnya 2 kali setahun itu ada Bang. Oh, Awak pun ngikuti itu Bang, soalnya kena undangan nanti di situ. malah di kota saya Bang, yang makan takjil banyak yang dari Kristen juga Bang. Iya, Ketika saya bagi-bagi takjil itu bukan hanya yang Islam yang ngambil, yang Kristen juga ngambil tuh takjilnya. memburu kami situ Bang, kalau takjil itu. Iya, jadi toleransi di sekitar kami ini masih ya puji Tuhan lah Bang, masih ada lah. Memang betul-betul ada. Ya ini ada Mas No Limit, ini Kristen juga ini Bang. Ini tadi yang kita sempat diskusi tadi. Ayo Mas No Limit, sudah ketemu nggak jawabannya tadi? Nah, gimana? Sudah ketemu tadi jawabannya? Siapa yang nulis Kodeks Sinaiticus? Pertanyaannya apa? Mas, Yang nulis Kodeks Sinaiticus siapa? yang nulis kitab sesudah ditemukan atau kitab yang ditemukan gitu loh. Terlalu ribet kalau kayak gitu. Langsung saja Kodeks Sinaiticus siapa yang nulis? Gitu aja. Iya, maksudnya gini, Mas Wafi, yang Mas No Limit nulis paham kodeks itu apa? kan gini, bentar. Ini kan sudah ditemukan di kitab-kitab, oke. Lalu ditulis ulang, salinan itu disalin, dibentuk satu buku, yaitu yang disebut Alkitab, kan begitu, oke? Yang Mas Wafi tanya ini yang mana? Aduh, gimana sih? Ini. Saya open cam aja lah. Saya open cam. Nih ya, ntar ya, saya. Ini Bang, jadi ini adalah kan seperti ini nih yang ditemukan kan seperti ini nih. Misalnya kita buka Yohanes misalnya. Yohanes John Yohanes. Nah, nih. Kitab Abang sebelum jadi buku seperti yang sekarang, itu kan seperti ini nih. Iya, betul. Nah, seperti ini nih. Nah, ketika ini ditemukan di abad keempat, ketika ini kertas ini ditemukan di abad keempat, Nah, terus yang nulis siapa ini? itu namanya siapa di situ? Ya nggak ada Bang. Kalau ada kan enak Bang. Saya ngapain nanya Kok bisa kalau saya disebut ada? John? Yang nulis John. Ya iya dong. John yang nulis. Ya betul, Yohanes. Jadi siapa lagi? Bukan. Gimana sih? Kalau gimana? Yohanes kan berarti gini Bang, gini gimana sih? Tulisan ini kan adalah sebuah salinan kan? Terus Ya, yang pasti diambil kalau keyakinan Abang ini pasti diambil dari rujukan yang pertama dari Yohanes. Nah, tetapi masalahnya Bang, tulisan asli Yohanes itu nggak ada. Yang ditemukan hanya ini di abad keempat nih. Di sini di atas namakan nih, di tulisan ini di atas namakan Yohanes, ada Matius, ada Markus, ada Paulus. Nah, kumpulan semua ini siapa ini yang nulis ini gitu loh. jadi gini, Mas Wapi. Aku balik bertanya sama Mas Wapi. Kok balik bertanya ini jawab dulu. Biar Saya dapat penasaran jawabannya. ini. Enggak, biar Karena dapat gini, jawabannya. Kenapa saya Gini kok loh. bertanya ini ya? Kenapa saya kok bertanya Iya, ini? biar dapat Karena kalau jawaban. ini sampai gak ketemu siapa penulisnya ya gugur semuanya itu. Bible dari A sampai Z gugur itu. Gini, Mas Wapi, biar dapat jawabannya. Saya buat contoh. Mas Wapi ini dapat satu buku, oke? Ya. Lalu Mas Wapi tidak tahu nih siapa penulisnya, iya kan?
Hmm. Yang bertanya Mas Wapi rujukan untuk mengambil bahwa saya tulisan siapa, kira-kira apanya yang Anda lihat dari tulisan itu? Loh, gimana sih? Ya gak bisa, Mas. Makanya saya tanya Mas Wapi, supaya Mas Wapi tidak menjadi bingung menjawabnya. Yang pertama, satu kitab yang Mas Wapi temukan tadi, yang Mas Wapi menjadi rujukannya untuk melihat siapa penulisnya, karena Mas Wapi ini nggak tahu nih, ya kan? Oke. Lalu rujukannya kemana pertama Mas Wapi? Yang paling utama. Ya kalau sudah gak ditemukan ya saya nanya dulu itu ke orang-orang sekitar. Ini tulisannya Kalau siapa? sudah tidak tahu, Ya, gak bisa lah kalau sudah gak tahu, gimana caranya? waduh kok nggak bisa. Contoh nih, ada buku nih, saya temukan nih buku. Ya gimana? Ada isinya di dalam segala macam, tapi namanya ada di sini. Lalu saya tanya, yang punya ini siapa? Nggak ada yang ngaku. Terus akhirnya? Yang punya yang nulis dong. Ya iyalah yang punya yang nulis lah. Itulah kan. Ya kan dari tadi siapa namanya? Nama yang nulis itu Itu siapa? kan dari John. Anjir. Iya. Gimana? Maksudnya itu yang nulis itu siapa namanya? Gitu. Itu namanya kan ada di situ, Mas Wapi. Astagfirullah. Ini kan sebuah salinan, Mas, gitu loh. Yang nyalin ini siapa namanya? Semua tulisan itu adalah salinan. Ya, Betul yang kan? nyalin siapa? Yang nyalin siapa namanya? Kalau kita tidak menemukan referensi untuk menemukan namanya, maka kita bisa pastikan si penulis itu adalah nama yang tertulis di salinan itu, begitu loh. Kecuali gini, Mas. Gimana? Kecuali saya cuma nemu satu Yohanes, wes Yohanes tok, atau Matius tok, atau Markus tok. Nah, Terus baru nanti mungkin ini tulisan Yohanes karena ini nama kitabnya aja ada di depan penulisnya Yohanes. Lah ini salinan bukan penulisnya, yang nyalin siapa gitu loh. ada namanya nggak di setiap salinan itu? Nggak ada. Yohanes 1, Yohanes 2 nggak ada? Duh, bukan itunya, Mas. Kalau itunya saya nggak nanya, itu ngapain ditanya kalau kayak gitu sudah jelas. Makanya gini Mas Wapi, bentar. Yang gini loh. Kok kayak gini semua ya? Guys, gini, yang nyalin ini siapa semuanya ini? Yang nyalin jadi satu ini siapa? Yang nyalin maksudnya jadi satu buku. Iya, ini kan tulisan salinan ini kan, orang yang nyalin ini siapa orangnya ini yang nyalin ini? Jadi tertulis di sini Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Yang jadiin satu akhirnya ditemukan nih di abad keempat ini siapa? Ya kalau ditemukannya ibaratnya kitab itu langsung nyatu seperti ini, saya kurang paham di situ Mas. Tapi kalau yang saya pahami begini Mas. Ya gugur Yang berarti saya kita pahami puji Anda itu- kalau gitu. Yang saya pahami itu begini. Ditemukan nih Yohanes, lalu disatukan di kitab Yohanes. Oke. Lalu ditemukan Markus, dikumpul nih Markus. Kan begitu. Ya gugur berarti kitab suci Anda, satu kitab itu gugur berarti kalau penyalin pertama gak ketemu berarti gugur wes. Bisa Bukan jadi. gugur. Lah karena Itu kan kemungkinannya namanya di banyak, setiap Mas. tulisan ada. Gitu loh Mas Wapi. Ya kemungkinannya ini begini, kok bisa Anda tahu bahwa itu yang nulis Yohanes? Ya karena Bahwa nggak ada referensi yang lain, begitu loh. itu asumsi kan, berarti asumsi. Asumsi gimana sih? Contoh nih Mas Wapi, contoh. Asumsi berarti. Anda nemu nih dompet di jalan. Anda nemu dompet di jalan nih. Oke. Oke. Yang Anda cari pertama, nggak ada yang ngaku nih yang punya dompet nih. Yang Anda cari pertamanya literaturnya atau rujukannya apa? Ya isi dompetnya. Betul kan? Iya, kalau gak ada Ya udah, KTP-nya di dalam isi dompetnya gimana? Cari yang merujuk kepada orang yang ada namanya di situ, kan begitu. Kalau gak ada KTP-nya gimana? Kalau nggak ada lain cerita. Ini kan ada namanya. Kecuali kalau saya nanya tulisan Yohanes, ngapain saya nanya, Mas? Ya saya tanya Jadi itu yang yang Mas Wapi nyalin. tanya itu Kalau apanya? yang nyalin ini nggak ketemu, berarti dia itu nyalin dari mana gitu loh. Paham nggak sih? Otomatis gini tuh Mas. Berarti ada yang menemukan, lalu disatukan tulisan ini semua supaya Ya, oke. berarti yang Mas Sekarang tanya berarti itu kan nambah dua siapa nih. ini yang menulis? Nah, kalau itu saya nggak bisa jawab. Tapi kalau tentang tulisan yang Mas Wapi tanya itu, contoh siapa penulis Markus? Ya Markus.
Siapa penulis Matius? Ya Matius. Kan begitu. Berarti nambah Simpel, dua kan? pertanyaan ini ya. Yang pertama, satu, tidak ditemukan siapa yang menyalin tulisan-tulisan Yohanes dan Matius ini. Yang menyalin gak ketemu siapa. Yang kedua, dia nyalin dari buku apa gak ketemu juga ini berarti. Intinya gini loh Mas. Gak ketemu juga kan berarti kan? Artinya gini loh Mas. Kalau ada nama orangnya di situ, berarti yang Mas tanya ini penulis ulang kan begitu kan? Yang menyatukan kan begitu. Iya kan, itu yang Mas Wafi pertanyakan kan? Iya, yang menulis ulang dan dia dapat salinan dari mana itu yang Nah ditanyakan. itu yang baru betul. Tapi kalau yang menuliskan Markus ya Markus. Iya, saya gak nanya itu. Kan Yohanes ya Yohanes kan begitu. Saya gak nanya itu. Kalau itu ngapain saya nanya? Nah, makanya. Jadi yang mau Mas pertanyakan itu tentang siapa menyalin ulang kan begitu kan? Siapa itu yang menulis ulang siapa itu? Yang menulis ulang siapa berarti? Nah itu baru bener gitu loh. Ya. Sehingga terjadi penyatuan kan begitu. Ya, Kalau itu siapa itu? perlu saya belum dapat itu kan begitu. Nah, yang pertama, terus salinannya dapat dari mana itu? Menyalin dari Iya, itu tadi saya belum dapat rujukannya kalau saya, tapi mungkin ada teman-teman Kristen yang lain mungkin ada, tapi saya nggak mau bernarasi seperti itu. Kenapa? Yang saya pahami Mas Wafi, kenapa ini satu buku menjadi satu buah Alkitab, dan ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, dan itu semua dunia mengakui, tak ada komplain di situ. Saya tidak sedang bertanya seluruh dunia mengakui, kita fokus ke ilmiah saja. Misalnya Iya, gini loh Mas Wafi, kalau yang penyalinnya aja tidak ditemukan, lalu gak ditemukan dia dapat referensi dari mana, ya gugur berarti satu kitab itu. Kalau Mas Wafi sendiri yang mengatakan, maka seluruh dunia akan komplain Mas Wafi. Ya memang harus dikomplain karena seluruh dunia tidak ada yang Gini bisa Mas Wafi, menjawab. jadi contoh nih, saya tanya tentang Al-Quran. Lalu saya sendiri yang komplain. Apakah seluruh dunia akan percaya? Kan enggak juga. Nah, sekarang gini dah, kalau memang seluruh dunia itu percaya, ada nggak di seluruh dunia ini yang bisa menjawab bahwa tidak ditemukan penulis Kodeks Sinaiticus dan tidak ditemukan dia menyalin dari mana? Ada nggak, pernah nggak sampai menemukan sebuah data siapakah penulis Kodeks Sinaiticus dan dia nyalinnya dari apa? Saya belum pernah nyari sampai ke situ karena yang saya paham. Nah memang nggak ada, bukan apa? Iya, benar. Saya bukan masalah ada atau tidak adanya, tapi yang saya pahami Mas Wafi, karena dia sudah dalam satu kitab, maka kalau ini dipercaya oleh seluruh dunia, kenapa saya tidak percaya? Kan begitu intinya. Saya Mas, ini ada yang ngelaporin ini saya dilaporkan ini. Iya, saya tadi terlempar juga soalnya. Nggak, ini ada peringatan apa namanya ya, ujaran kebencian. Aduh. Kita